Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 2 kelas Matematika A akan menjelaskan mengenai pembahasan soal limit fungsi rasional dan limit fungsi trigonometri. Berikut daftar anggota kelompoknya. Saya sendiri Anas Fatahur Rahman. Saya Devan Mahendra. Saya Intan Jastia. Saya Muslimin Nur Hidayatullah. Dan saya Ririn Triwahyuni. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembahasan soal-soal tersebut. Terima kasih Anas untuk kesempatannya. Saya Intan Jastia akan menjelaskan soal terkait limit fungsi Taingga, yaitu soal nomor 8. Berikut diberikan soal yang sudah ditampilkan. Untuk langkah pertama, kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi untuk X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 3 ditambah 5X dibagi 3X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 6 akan dibagi dengan X pangkat 6 yang mana merupakan X pangkat 6 ini adalah penyebut dengan pangkat tertinggi. Setelah dibagi dengan pangkat tertinggi, kemudian disederhanakan dan diperoleh hasil limit X tak hingga 1 per X ditambah 4X pangkat 2 ditambah 6X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 5, kemudian dibagi 3 ditambah 4 per X ditambah 2X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 6. Dari hasil tersebut, bilangan yang dibagi dengan X akan mendapatkan hasil 0 karena X mendekati tak hingga bernilai 0 sehingga 1 dibagi 0 akan memperoleh 1 dibagi tak hingga maksud saya akan mendapatkan hasil 0 4 per X kuadrat sama dengan 0 karena X tadi merupakan bilangan X mendekati tak hingga, begitu juga seterusnya sehingga diperoleh hasil akhir 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 yaitu 0. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas soal limit fungsi rasional tak hingga, yaitu pertanyaan nomor 10, di mana soalnya adalah limit X tak hingga dari akar X kuadrat kurang 1 kurang akar X kuadrat tambah 2X. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengalihkan soal ini dengan nilai yang sekawan supaya menghilangkan akar dari pembilang dari soalnya ini. Jadi akar X kuadrat kurang 1 kurang akar X kuadrat tambah 2X dikalikan dengan akar X kuadrat kurang 1 tambah akar X kuadrat tambah 2X per X kuadrat kurang 1 tambah X kuadrat tambah 2X. Terus setelah dikalikan dengan angka yang sekawannya, maka didapatkan hasil dari kali silang dari pembilang yang bagian atas itu X kuadrat kurang 1 kurang X kuadrat tambah 2X per penyebutnya yaitu X kuadrat kurang 1 tambah akar X kuadrat tambah 2X. Terus dari hasil yang didapatkan ini langsung dikurang aja ini yang X kuadratnya, jadi habis. Terus tinggal min 2X diambil dari ini positif 2X dikali minus, jadinya hasil adalah minus 2X kurang 1. Terus pernya masih sama, yaitu X kuadrat kurang 1 tambah akar X kuadrat tambah 2X. Selanjutnya hasil ini diolah dengan dikalikan dibagi sama penyebut paling tinggi, yaitu karena di sini penyebutnya adalah yang paling tinggi itu X kuadrat, maka angka min 2X kurang 1 per akar X kuadrat kurang 1 tambah akar X kuadrat tambah 2X ini dikali sama 1 per X per 1 per akar X kuadrat.
Setelah dikalikan, maka hasilnya adalah minus 2x per x kurang 1/x per akar x kuadrat per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah akar x kuadrat per x kuadrat tambah 2x per x kuadrat. Terus dari hasil yang telah diperoleh ini bisa dihilangkan x-nya, dimulai dari pembilangnya dulu, yaitu bagian yang min 2x per x-nya ini, x-nya habis, terus dikurang 1 per x. Di bawahnya juga sama, di x kuadrat per x kuadrat jadinya 1 kurang 1 per x kuadrat, ditambah akar x kuadrat per x kuadrat juga jadi 1, tambah yang 2x per x kuadrat ini tinggal 2 per x. Terus hasilnya adalah min 2, nilai x ini disubstitusikan, nilai tahingganya jadi min 2 kurang 0 per akar 1 tambah akar 1. Jadinya adalah min 2 per 2 sama dengan minus 1. Sekian dari nomor 10. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan limit terkait limit fungsi trigonometri seperti yang ada pada soal. Untuk limit mendekati 0, 4x per sin 6x min sin 2x dapat dicari dengan mengubah sin 6x min sin 2x dengan rumus pengurangan trigonometri, yaitu sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Sehingga dapat limit mendekati 0, yaitu 4x per 2 cos setengah 6x plus 2x sin setengah 6x min 2x. Sehingga dapat limit x mendekati 0, 4x per 2 cos setengah 8x sin setengah 4x. Dan dapat disederhanakan menjadi limit x mendekati 0, yaitu 4x per 2 cos 4x sin 2x. Dan di situ dapat disederhanakan kembali 4x per sin 2x itu dapat disederhanakan menjadi 2, sehingga menjadi limit x mendekati 0, yaitu 2 per 2 cos 4x. Lalu disubstitusikan menjadi 2 per 2 cos 0, karena x sama tadi mendekati 0. Jadi sama dengan 2 per 2 kali 1 sama dengan 2 per 2, yaitu sama dengan 1. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, yakni ada nomor 8 dari soal limit trigonometri. Soalnya itu limit x mendekati pi per 2 dari 1 min sin x per cos x. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mencari jawaban dari soal ini, tapi di sini saya menggunakan cara perkalian sekawan. Yaitu yang pertama, limit 1 min sin x per cos x dikali dengan 1 plus sin x per 1 plus sin x, agar didapatkan hasil 1 min sin kuadrat x per cos x dikali 1 plus sin x. Jika kita ingat-ingat identitas trigonometri, salah satunya itu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Jika kita substitusi bentuknya, maka cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Jadi 1 min sin kuadrat x di atas dapat kita substitusi menjadi cos kuadrat x seperti yang ada di bawah. Lalu kita eliminasi dengan cos x yang ada di penyebut, menghasilkan limit x mendekati pi per 2 cos x per 1 plus sin x. Lalu x-nya diganti dengan pi per 2. Lalu menghasilkan cos pi per 2 per 1 plus sin pi per 2. Diubah bentuknya ke derajat, yakni cos 90 derajat
per 1 plus sin 90 derajat. Sama dengan 0 per 1 plus 1. Sama dengan 0 per 2, sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Untuk nomor berikutnya akan saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya nomor 10, limit X mendekati 0, 1 per X minus 1 per X cos X. Cara yang pertama, limit X mendekati 0, 1 per X minus 1 per X cos X. Disamakan penyebutnya diganti dengan X cos X. Jadinya limit X mendekati 0, cos X minus 1 per X cos X. Selanjutnya, variabel X diganti dengan 0. Jadi, cos 0 derajat minus 1 per 0 dikali cos 0 derajat. Hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Selanjutnya yang perlu diketahui sifat dari limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Selanjutnya, 1 minus cos X sama dengan 2 sin kuadrat seper 2X. Terus dibalik atau diganti ada negatifnya, jadi cos X minus 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat seper 2X. Selanjutnya cara yang kedua, karena tadi tidak terdefinisi, limit X mendekati 0, 1 per X minus 1 per X cos X sama dengan limit X mendekati 0, cos X minus 1 per X cos X. Diganti, tadi diketahui kalau cos X minus 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat seper 2X, jadi limit X mendekati 0, minus 2 sin X kuadrat seper 2X per X cos X. Langkah selanjutnya dipisahkan itu menjadi limit X mendekati 0, minus 2 sin seper 2X per X dikali limit X mendekati 0, sin seper 2X per cos X. Hasilnya minus 2 dikali seper 2 dibagi 1 dikali sin 0 kuadrat sin 0 derajat per cos 0 derajat. Hasilnya minus 1 dikali 0 per 1. Hasilnya 0. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.